Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Wahyuni dengan NIM 2010-20728 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Di sini saya membuat video pembelajaran materi sistem pertahanan tubuh untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Ingatkah kalian pada saat pandemi COVID yang melanda dunia, yang mengharuskan kita menerapkan protokol baru dan era new normal seperti mencuci tangan, memakai masker, bahkan menjaga jarak? Kenapa ya kita harus menerapkan protokol seperti itu? Kita dianjurkan menerapkan kebiasaan baru atau new normal sebagai upaya menjaga kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai kekebalan tubuh. Lalu, kira-kira kekebalan tubuh itu apa ya? Sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh atau juga sistem imunitas merupakan mekanisme pertahanan yang bekerja untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen infeksi atau patogen yang berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit. Lalu, sistem imun dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun alamiah atau non-spesifik yang melindungi tubuh pertama kali dari invasi mikroorganisme melalui aktivitas makrofag. Yang kedua, sistem imun yang didapat atau spesifik yang berperan dalam pembentukan antibodi. Sistem imun alamiah atau non-spesifik merupakan pertahanan awal tubuh dari infeksi baik yang pernah terpapar sebelumnya ataupun belum pernah. Lalu terbagi menjadi sistem pertahanan fisik atau mekanik berupa kulit, selaput lendir, dan silia, serta batuk dan bersin yang merupakan garis pertahanan terhadap infeksi. Lalu sistem pertahanan biokimia berupa pH asam yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat, serta lisosom dan fosfolipase pada air mata yang akan menangani mikroba yang lolos dari pertahanan fisik sebelumnya. Selanjutnya, sistem imun didapat atau spesifik yang merupakan imunitas yang didapat setelah paparan antigen. Lalu, antigen sendiri merupakan zat yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik. Sistem imun yang didapat ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem humoral dan sistem seluler. Sistem humoral merupakan pemeran utama dalam sistem imun berupa limfosit B atau sel B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Lalu, antibodi atau imunoglobin merupakan protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Selanjutnya, sistem seluler berupa limfosit T atau sel T yang memiliki fungsi utama sebagai pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler seperti virus, jamur, parasit, dan keganasan. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari mengenai definisi serta jenis-jenis pertahanan tubuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi serta gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Kekebalan tubuh perlu dijaga, karena kekebalan tubuh yang kuat menjadi salah satu faktor yang berperan mencegah seseorang terpapar dari virus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia. Usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit. Ketika seseorang berada di usia 40 tahun ke atas, maka sistem kekebalan tubuh yang menua semakin tak mampu untuk menangkal penyakit. Lalu sistem kekebalan tubuh ini hanya mampu bertahan dari penyakit yang sudah menyerang. Kedua, fisiologis. Fungsi organ yang terganggu akan mempengaruhi kerja organ yang lain. Seperti kelebihan berat badan akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga dapat meningkatkan risiko kerentanan terhadap penyakit. Selanjutnya, stres.
Stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena dapat melepaskan hormon seperti neurodoktrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Selain itu, ada beberapa faktor seperti olahraga, hormon, tidur, dan genetik. Lalu gangguan pada sistem pertahanan tubuh seperti hipersensitivitas atau alergi yang merupakan peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipanggen sebelumnya. Adapun gejalanya seperti gatal-gatal, ruam, mata merah, sulit bernapas, dan Stevens-Johnson syndrome yang dapat menimbulkan kematian. Yang kedua, penyakit autoimun yang merupakan kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contoh kelainan yang terjadi akibat autoimunitas seperti diabetes mellitus. Yang ketiga, penyakit imunodefisiensi yang merupakan kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contohnya defisiensi imun kongenital dan AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Baik teman-teman, telah banyak yang kita pelajari dalam video ini, mulai dari definisi, jenis-jenis, serta faktor dan gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Mungkin cukup sekian materi dalam video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Thanks for watching.